Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Kali ini saya akan melakukan penanaman padi yang lebih efisien ya, terutama efisien waktu, efisien tenaga, dan efisien biaya. Nah, alat yang saya gunakan yaitu mungkin ini sudah familiar di sahabat-sahabat tani ya. Saya menggunakan alat yang biasa digunakan untuk menanam jagung. Nah, alatnya seperti apa? Ini. Saya menggunakan alat ini ya. Untuk alat ini sendiri biasanya digunakan untuk menanam jagung. Ketika menanam jagung ini benih yang turun atau benih yang masuk ke tanah itu bisa keluar 1 atau 2 sesuai keinginan. Untuk benih padi itu bisa 5, bisa 8. Nah, untuk jarak tanam pun sahabat tani bisa menyesuaikan tergantung dari varietas padi apa yang sahabat tani ingin tanam. Kalau varietas padi yang anak-anaknya banyak, sahabat tani juga harus menyesuaikan jarak tanamnya agar tidak terlalu rapat ya. Nah, tanaman seperti ini. Jadi sama seperti tanam jagung ya. Kita menggunakan tali agar lebih lurus dan juga hasil tanaman itu ketika sudah tumbuh lebih enak dipandang. Saya di sini menggunakan benih varietas Sertani 13B ya. Di samping itu saya juga ingin mencoba varietas Sertani ini ketika saya tanam dengan sistem gogor rancah ini bagaimana, karena sahabat tani banyak yang bertanya juga ketika ditabel bagaimana, ketika digogor rancah bagaimana. Ini saya sekarang sudah lakukan uji coba ya. Mudah-mudahan nanti bisa cocok. Nanti sahabat tani bisa mengaplikasikan varietas Sertani ini sistem gogor rancah atau tanam kering seperti ini. Untuk lahannya ini ya. Untuk lahannya ini masih lahan yang sama ya, yaitu 1250 meter persegi. Jadi untuk keperluan benih memang sedikit agak lebih banyak ya. Di sini saya menggunakan varietas Sertani 13B yang turunan kelima sahabat. Jadi kemarin itu ceritanya saya memberikan benih dalam satu karung dibagi orang dua ya, dibagi orang dua. Ini ayah dan bapak, tapi punya ayahnya itu padinya cuma dapat 14 karung, tapi yang punya anaknya ini punya dapat 30 karung. Nah, begitu ditimbang dia dapat sekitar 17 kuintal. Nah, dibanding dengan varietas lain di lingkungannya, tanaman dia itu masih di atas rata-rata. Gitu ya. Jadi saya juga ini mengambil dari punya anaknya tersebut, saya coba tanam langsung ya. Nanti hasilnya bagaimana nanti tak buatkan video dan juga update-update terbarunya agar nanti sahabat tani lebih tahu ketika varietas Sertani ini kita tanam lebih dari 2 kali, bahkan ini saya tanam sampai 5 kali. Nanti dari segi anakan, panjang malai, ketahanan terhadap hama dan penyakit nanti akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Nah, untuk masalah efisiennya, kita bahas efisiensi dari segi waktu ya, segi tenaga, segi biaya. Ini saya rasa kalau sahabat tani lahannya seperti saya ini ya, ini sahabat tani bisa aplikasi sistem ini. Karena apa? Saya ini melakukan tanam ini hanya berdua. Jadi satu pindah tali ya, ketika saya ke ujung nanti saya yang pindah ya. Nanti kayak balik lagi itu sudah cukup gitu loh. Jadi nggak perlu orang banyak. Kalau di sini biasanya kalau sewa alatnya, kalau di sini saya lakukan masih untuk pertama uji coba ini, saya sewa itu sekitar 100.000 per hari. Tapi kalau sehari sahabat tani orang dua, kalau lahan setengah hektar itu bisa
selesai. Karena saya dengan luas lahan yang 1250 ini, saya itu 3 jam sudah selesai. Ya. Tapi dengan catatan lahannya ini tidak boleh basah. Ya, jangan sehabis hujan, karena kalau sehabis hujan itu akan menghambat atau menutupi jalan keluarnya benih kita. Jadi tidak maksimal. Jadi syarat utama untuk mengaplikasikan sistem ini yaitu lahannya harus kering. Itu. Jadi kalau lahan basah itu tidak bisa. Memang dari segi biaya itu sangat minim sekali ya. Kalau sahabat tani orang tua ini bisa lahan setengah hektar ya. Setengah hektar itu orang tua sehari dapat bahkan bisa lebih ya. Kalau berdua alatnya itu dua, itu mungkin setengah hektar bahkan bisa 1 hektar dalam sehari. Nah, cukup kalau sahabat tani sewa 2 ya kan cuman di angka 200.000 tuh ya. Nah itu dulu ya sahabat tani ya terkait sistem tanam ini. Nanti saya akan berikan update terbaru ya. Di video-video berikutnya saya akan update terus terkait perkembangan tanaman padi saya ini bagaimana nantinya. Nah untuk pengolah benihnya, jadi sahabat tani wajib memberikan insektisida sistemik atau perlakuan benih untuk mengurangi hama semut ya yang bisa menyebabkan mengganggu tidak tumbuhnya benih kita. Nah itu dulu ya sahabat tani ya. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya update video-video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat. Salam satu lumpur. Istimewir. Terima kasih.